Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Alfianti Soleha, dan Abi Prada Oktaviani Putri. Kami akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai harga dan saluran distribusi. Kita langsung masuk saja ke poin pertama, yaitu pengertian dan tujuan harga. Menurut Kotler dan Armstrong, harga adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk jasa atau jumlah dari nilai yang ditukarkan konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Sedangkan menurut swasta, harga adalah jumlah uang atau yang ditambahkan beberapa barang kalau mungkin yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya. Nah, dari beberapa teori di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa harga adalah sejumlah uang atau nilai yang dibutuhkan untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk atas manfaat-manfaat karena menggunakan produk atau jasa tersebut. Nah, dalam menentukan harga, si penjual mempunyai beberapa tujuan, yaitu diantaranya yang pertama, untuk mendapatkan laba maksimum, tentu saja. Yang kedua, untuk mendapatkan pengembalian investasi yang ditargetkan. Yang ketiga, untuk mencegah atau mengurangi persaingan. Yang keempat, untuk mempertahankan atau memperbaiki market share. Nah, untuk poin yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi harga tingkatan harga. Di sini ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu keadaan perekonomian. Harga pasar suatu produk dapat mempengaruhi tingkat upah tenaga kerja, sewa tempat. Dalam cara tersebut, harga menjadi suatu pengatur dasar pada sistem perekonomian secara keseluruhan karena mempengaruhi alokasi sumber-sumber yang ada. Tingkat upah yang tinggi akan menarik tenaga kerja lebih banyak. Begitu pula pada tingkat bunga yang tinggi. Nah, di situ juga akan menarik kapital yang lebih besar. Yang kedua, penawaran dan permintaan. Faktor ini yang merupakan permintaan. Kenapa permintaan? Nah, karena permintaan tersebut adalah sejumlah barang yang akan dibeli oleh pembeli pada tingkat harga tertentu. Nah, pada umumnya tingkat harga yang lebih rendah akan mengakibatkan jumlah yang diminta pun lebih besar. Poin yang ketiga yaitu elastisitas permintaan. Faktor lain yang dapat mempengaruhi penentuan harga adalah sifat permintaan pasar. Sebenarnya sifat permintaan pasar ini tidak hanya mempengaruhi penentuan harganya, tapi juga mempengaruhi volume penjualan, dan ini berbanding terbalik, yang artinya jika terjadi kenaikan harga, maka penjualan akan menurun, dan sebaliknya, kalau terjadi penurunan harga, otomatis pembeli akan semakin banyak meminta barangnya atau produk. Yang poin keempat yaitu persaingan. Harga jual beberapa macam barang sering dipengaruhi oleh keadaan persaingan yang ada. Selain persaingan murni, dapat pula terjadi persaingan lainnya seperti itu persaingan tidak sempurna, oligopoli, dan monopoli. Yang kelima yaitu faktor biaya. Biaya di sini merupakan dasar dalam penentuan harga. Sebab suatu tingkat harga yang tidak dapat menutup biaya akan mengakibatkan kerugian. Sebaliknya, apabila suatu tingkat harga melebihi semua biaya, baik biaya produksi, biaya operasional maupun biaya non-operasional, tentu akan menghasilkan keuntungan karena dapat menutupi semua biaya-biaya yang digunakan untuk produksi sebelumnya. Nah, faktor yang keenam yaitu tujuan perusahaan. Dalam penetapan harga, suatu barang sering dikaitkan dengan tujuan-tujuan yang akan dicapai. Setiap perusahaan tentu mempunyai tujuan yang berbeda antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya. Namun tujuan-tujuan yang hendak dicapai tersebut antara lain yaitu perusahaan tentu menginginkan laba maksimum, volume penjualan tertentu, penguasaan pasar, dan kembalinya modal yang tertanam dalam jangka waktu tertentu. Intinya perusahaan menginginkan adanya keuntungan. Yang ketujuh, pengawasan pemerintah. Nah, di sini pengawasan pemerintah juga merupakan salah satu faktor dalam penentuan harga. Kenapa? Karena pengawasan pemerintah
sangat penting dalam penentuan harga. Pengawasan pemerintah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk diantaranya penentuan harga maksimum dan minimum, diskriminasi harga, serta praktek-praktek lainnya yang mendorong atau mencegah usaha-usaha ke arah monopoli. Itu usaha yang dikuasai oleh satu perusahaan besar gitu. Nah, masuk poin yang ketiga yaitu metode penetapan harga. Di sini ada beberapa metode yang diantaranya yaitu yang pertama, mengestimasikan permintaan untuk produk tersebut. Yang kedua, mengetahui lebih dulu reaksi dalam persaingan. Yang ketiga, menentukan market share yang dapat diharapkan. Yang keempat, memilih strategi harga untuk mencapai target pasar. Yang kelima, mempertimbangkan politik pemasaran perusahaan. Nah, kita masuk ke poin saluran distribusi. Saluran distribusi mempunyai pengertian yang secara sederhananya yaitu sebagai saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen ke konsumen atau pembeli. Nah, menurut ahli Kazmir, distribusi adalah suatu cara pemasaran untuk menyalurkan barangnya melalui dari perusahaan sampai ke tangan konsumen akhir. Distribusi dapat pula diartikan sebagai cara menentukan metode dan jalur yang akan dipakai dalam menyalurkan produk ke pasar. Sedangkan menurut swasta, yang dimaksud dengan saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barangnya dari produsen ke konsumen atau pemakai industri. Dalam distribusinya, produsen menggunakan perantara sebagai penyalurannya. Nah, dari beberapa pengertian di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa saluran distribusi merupakan saluran yang difungsikan untuk menyalurkan barang dari produsen ke konsumen dengan menggunakan perantara sebagai penyalur. Kita sering menyebutnya itu distributor atau orang ketiga. Poin yang kelima yaitu alternatif saluran distribusi untuk barang konsumsi dan industri. Dalam penyaluran barang ke konsumen terdapat 5 macam saluran. Nah, di sini ahli Kotler menjelaskan dalam saluran distribusi terdapat beberapa tingkatan. Sedangkan tingkatan distribusi tersebut adalah suatu lapisan perantara yang melakukan tugas-tugas dalam membawa produk dan kepemilikannya lebih dekat ke pembeli akhir. Nah, di sini ada 3 saluran distribusi, yaitu saluran distribusi barang, saluran distribusi barang industri, dan saluran distribusi barang jasa. Poin yang keenam yaitu kita langsung masuk ke fungsi dan tujuan saluran distribusi. Adapun beberapa fungsi dari saluran distribusi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu fungsi transaksi, meliputi bagaimana perusahaan menghubungkan dan mengkomunikasikan produknya dengan calon pelanggan. Fungsi ini membuat mereka sadar terhadap produk yang ditawarkan serta menjelaskan kelebihan dan manfaat produk tersebut, tentunya untuk menarik minat pembeli. Yang kedua yaitu fungsi logistik, meliputi pengangkutan dan penyortiran barang, termasuk sebagai tempat penyimpanan, pemeliharaan, dan pelindungan barang. Fungsi ini penting agar barang yang diangkut tiba tepat waktu dan tentunya aman. Yang ketiga yaitu fungsi fasilitas. Apa sih fungsi fasilitas? Nah, fungsi fasilitas meliputi penelitian dan pembiayaan. Penelitian yakni pengumpulan informasi tentang jumlah anggota saluran dan pelanggan lainnya. Sedangkan fungsi pembiayaan adalah memastikan bahwa anggota saluran tersebut mempunyai uang yang cukup untuk memudahkan aliran barang melalui saluran distribusi sampai konsumen akhir. Dalam strategi saluran distribusi, terdapat beberapa tujuan yang akan dicapai perusahaan. Nah, tentunya strategi yang dijalankan biasanya akan memberikan banyak manfaat. Ya, diantaranya yaitu melayani konsumen secara tepat. Yang kedua, menjaga produk agar tetap stabil. Yang ketiga, menghemat biaya. Yang keempat, menghindari persaingan.
Nah, untuk masuk poin yang ketujuh, yaitu kita langsung masuk ke penentuan saluran distribusi. Dalam hal ini, produsen mempunyai 3 macam, diantaranya yang pertama, distribusi insentif. Distribusi insentif merupakan suatu strategi yang digunakan oleh perusahaan dengan menggunakan sebanyak mungkin saluran untuk mencapai konsumen agar kebutuhan mereka dapat cepat terpenuhi. Adapun jenis barang yang disalurkan melalui distribusi insentif diantaranya barang kebutuhan atau perlengkapan sehari-hari. Yang kedua, kita masuk ke distribusi selektif. Distribusi selektif merupakan suatu strategi yang digunakan oleh perusahaan dengan menggunakan sejumlah pedagang besar atau pedagang eceran yang terbatas dalam daerah geografis tertentu. Dalam hal ini, perusahaan berusaha memilih penyalur yang betul-betul baik dan mampu melaksanakan fungsinya. Yang ketiga yaitu distribusi eksklusif. Distribusi eksklusif ini merupakan suatu strategi yang digunakan oleh perusahaan dengan hanya menggunakan satu pedagang besar atau pengecer di daerah pasar tertentu. Jadi produsen hanya menjual barangnya kepada satu pedagang besar atau pengecer saja. Nah, dari beberapa poin di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa harga merupakan sejumlah uang atau nilai yang dibutuhkan untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk atas manfaat-manfaat karena menggunakan produk atau jasa tersebut. Ada beberapa macam faktor yang mempengaruhi harga, diantaranya seperti kondisi perekonomian, penawaran dan permintaan, elastisitas permintaan, persaingan, biaya, tujuan manajer, dan tentunya pengawasan pemerintah. Untuk saluran distribusi merupakan saluran yang difungsikan untuk menyalurkan barang dari produsen ke konsumen dengan menggunakan perantara sebagai penyalur. Dalam penyaluran barang ke konsumen terdapat 5 macam saluran. Nah, ahli menjelaskan dalam saluran distribusi terdapat beberapa tingkatan, sedangkan tingkatan distribusi sendiri yaitu suatu lapisan perantara yang melakukan tugas-tugas dalam membawa produk dan kepemilikannya lebih dekat ke pembeli akhir. Ada 3 macam yang digunakan produsen dalam menentukan saluran distribusi. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau mungkin dalam menjelaskan terlalu cepat. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.